Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Weton, ditulis oleh akun Facebook bernama Wamia. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Kajiman kembali duduk tegak. Wes layu, ojo mung lepok hati. Aku lo mau ngomong ngawur. Sudah layu, jangan dimasukkan ke hati. Mungkin saja hanya sembarang bicara, kata Kajiman. Ngomong ngawur ndasmu. Batinku merutuk. Pantes laras karep nyeneni kowe. Lawang kowe pancene nganyelke. Yang artinya, pantas Laras sering memarahimu. Kamu memang menjengkelkan. Kajiman tertawa pelan. Nganyelke piye? Kowe kabeh wae sing ora sabaran. Celetuknya. Yo wis, critake cinpong sapa kowe iki? Nek ora, aku melek lan tak batalke ritual iki. Batinku mengancam. Kajiman nampak ketar-ketir. Ia mendengus ketakutan. Watan stuk kliwon, pancen atina atos ya. Nek wis ngerti sithik, kudu ngerti nganti babar. Aku tak lagi membantah, sebab yang dikatakan Kajiman memang benar adanya. Bau-bau kesedihan pun perlahan menjalar saat ia membuka suara. Yuk, asal kowe ngerti, Kajiman kuwi mung aran kanggo roe menungso sing ora ditampa alame wong mati. Kenapa ora ditampa? Kowe mesti penasaran mana? Aku mendengus. Yuk, biyen aku mati gantung, tapi dudu karepku nanging dipeksa keluargane Waluyo. Kawitane kabeh mergo keluargaku kuwi keluarga kuncen. Kubiarkan Kajiman terus bercerita. Sementara dalam sikap mata memejam, sesekali kuawasi sekitaran. Keluarga kuncen banjur mati gantung. Apa jalarane? Tanyaku. Kajiman berdiam. Keluarga kuncen kuwi mung aran yuk. Aran kanggo netra wong pinter dagengan trah keluarga priayi. Kita tekeng miskirane telu trah priayi sing ki padang ning jamane Sudrajat, Hadiningrat lan Waluyo yuk. Mendengar trah keluarga Waluyo disebut oleh Kajiman, aku mulai paham teka-tekinya kemana. Telu-telune duwe musuh lan kepentingan dhewe-dhewe. Mula kita dituntut memperdalam ilmu hitam supaya kono kabeh iso menang. Yang milih aku khusus kanggo tekengi keluargane Waluyo. Sayange, laku becik orang mesti walau si becik. Woro kesaktian lan kesetiaanku, keluargane Waluyo malah pengen detekke aku ingon-ingon. Kok medeni yo? Mosok menungso kok didetekke bangsane jin kanggo ingon-ingon? Batinku bergidik. Perkara ini tentunya menggerogoti sisi lain yang tak mampu dijamah manusia normal, hampir mustahil dan sangat tersembunyi dalam lapisan masyarakat Jawa. Namun, toh betul adanya. Yo wis, ngono nek wong kedunyan, apa wae dihalalke yuk. Waluyo wis suwe leh pengen duwe ngon-ingon, luwe-luwe bangsane Kajiman. Kajiman? Batinku mengulang. Yuk, Kajiman kuwi jin sing ora seka bangsa jin. Kajiman asale saka menungso sing ora ditampa ning alam kubur mergo selawase urip duweni ilmu hitam. Kajiman menjelaskan panjang lebar, dan kini aku penasaran siapa nama aslinya. Biyen jeneng Kureswara. Jawabnya yang mungkin membaca pikiranku. Opo biyen kowe yo
Gantenge koyo ngene iki? Tanyaku getir. Aku ngertine Jin sifate manipulatif. Iso wae kowe ngakali aku. Resworo alias si Kajiman tertawa kecil. Ia mendelik sejenak, hendak menampik tudinganku. Tapi suara Pak Waluyo tiba-tiba menggema di sanubari. Kajiman, kurang ajar gue. Ning endi? Segera beralih ke rupa makhluk mengerikan. Kajiman pergi tanpa sempat berpamitan padaku. Obrolan dengan Kajiman begitu membekas, sampai-sampai aku lupa bahwa kini sudah pagi, apalagi mendung, menciptakan filter suasana nampak abu-abu. Pelan, kubuka mata. Di sisiku sudah ada segelas teh melati. Entah kapan persisnya Nyi Ratni menyuguhkan. Segera aku teguk tandas. Seliramu uru kuburan kayu. Tiba-tiba Nyi Ratni bersuara dari balik punggungku. Aku mengelus dada yang berkerut kaget. Setelahnya aku tatap hambaran kubur di depan sana. Kowe kudu ngerti, piro-piro kuno kape mati mergo kepenjet tresno karo Kajiman. Nyi Ratni menukas sengit. Karepku, seliramu ora bakal gawe kecewa. Perempuan itu berlalu dengan tongkatnya menepuk-nepuk tanah. Menjelang siang, perasaanku jadi tak tenang. Yang mana semakin menjadi-jadi saat Nyi Ratni menghilang. Padahal barusan ia masih bercokol di tunggu api. Entah kemana sekarang perginya. Tanpa alas kaki dan dengan hati-hati, aku menyisir area gubuk. Namun Nyi Ratni memang tak tampak. Sejenak berpikir, akhirnya aku coba melangkah keluar perbatasan gubuk. Betapa kagetnya aku dapati hutan. Kenyataan bahwa gubuk ini dikelilingi oleh hutan besar. Aku menggigit bibir, tak tahu harus melangkah ke bagian mana guna mencari si tua bangka itu. Lamat mengamati, ada sedikit kelegaan yang mana ketemukan jejak-jejak langkah pada perumputan yang rusak karena dilalui manusia. Aku menggaruk lengan, menimbang-nimbang jangan sampai Nyi Ratni mengambil jalan itu. Tak beberapa saat kemudian, kutapaki jejak tersebut. Terus menampaki hingga sayup terdengar tabuhan ludruk di kejauhan. Konon kalau mendengar ludruk, apalagi di tengah hutan begini, itu pertanda hal buruk menanti. Kuhentikan langkah, mulai merasa gelisah oleh tindakan yang terlanjur kuambil. Apa sebaiknya kembali saja ke gubuk? Di atas sana guntur menggelegar, membuatku refleks berlari ke bawah rimbunan pohon untuk mengamankan diri. Justru di saat itulah terdengar sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku berpikir bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Mataku tertuju ke sumber bunyi. Di sanalah, tepat di atas sebuah batu, Nyi Ratni memakan bangkai babi. Kedua tangannya begitu cekatan, mencabik-cabik si tubuh hewan itu. Sempat merasa aneh, tapi kemudian aku sadar bahwa hidup manusia menjadi tak normal ketika menguasai ilmu hitam. Diam-diam aku mengawasi Nyi Ratni. Tak disangka ia berhenti mengunyah, mendongak. Bola matanya bergulir, naik, melotot padaku. Aku meringgu ketakutan. Cukup lama kami saling bertatapan, sampai akhirnya Nyi Ratni tersenyum menyeringai. Aku melangkah mundur, terus mundur. Malah kini dia tertawa cekikikan. Suaranya melengking, memecah kesunyian hutan. Seliramu ning kono yuk. Sapanya dengan suara parau. Bukannya menjawab, aku langsung lari pontang-panting. Suara cekikikan Nyi Ratni masih menggema dalam hutan itu. Mendengarnya membuatku serasa dikejar dari belakang. Saat hampir mencapai gubuk, malah langkahku terasa berat dan melambat, seperti ditarik magnet dari bawah lapisan tanah. Walau demikian aku terus berusaha. Betapa kagetnya manakala kulihat Nyi Ratni sudah duduk di depan gubuk. Ia sedang menyiung sayur untuk dimasak.
Seko ngendi wae? Yang artinya dari mana saja? Tanyanya dingin. Wajahnya meneleng. Hanya satu mata diandalkan untuk menilik sayuran. Dengan jemari bergetar, aku menunjuk ke arah hutan. Nyi Ratni pun kebingungan. Ngopo mororono? Bebayani, ake kewan liar yuk. Yang artinya ngapain ke sana? Bahaya, banyak binatang liar. Nyai, yang tadi di hutan kan? Si tua bangka itu mengangkat kepala, alisnya bertautan. Kamu sebaiknya istirahat di balai-balai. Mungkin kelamaan bertapa, kamunya jadi halusinasi. Aku meneguk liur yang tercekat di kerongkongan. Tak tahu harus berujar apa. Kupilih menyimpan semua perkara ini sendiri. Yuk. Nyi Ratni menepuk-nepuk pipiku. Tangi lo, iki wis maghrib. Dalu iki rituale kudu rampung. Aku membuka mata, tersentak lalu beringsuk bangun. Maaf Nyai, saya ketiduran, lelah banget. Nyi Ratni beralih duduk di balai-balai. Ia kemudian menatapku penuh harap. Malam terakhir cobaannya akan lebih berat yuk. Saya percaya, kamu mampu. Sesudahnya ia meraih lampu Patromax, lantas menuntunku ke bawah pohon gayam untuk bertapa. Padahal cuacanya lumayan dingin. Tapi anehnya, lempengan batu yang kududuki terasa hangat. Tak tinggal dhisik ya yuk. Sliramu sing fokus, ora usah ngladeni kuda. Madep mantep marang keluargane Santoso. Iling, musuhe Waluya, berarti musuhmu uga. Aku meneguk liur, menatap kepergian Nyi Ratni yang menenteng lampu Patromax. Setelahnya aku pejamkan mata. Suasana kini gelap total. Fokusku belum mencapai titik stabil. Namun pikiranku diseret ke sebuah ruangan yang pernah kulihat malam kemarin. Leher Rian Santoso, lelaki usur itu, masih bercokol di meja kerjanya. Tubuh yang tidak lagi tegap, lemah dimakan usia, membuatnya sesekali menjeda. Hanya untuk menarik napas dalam-dalam, lalu kembali menulis. Saat fokusku mencapai stabil, kulihat pintu ruangan itu didorong. Sempat gugup, jangan sampai Pak Waluya. Namun ternyata seorang pria muda dengan gurat Tionghoa di wajahnya. Ada apa? Tanyanya datar. Si pria uzur itu belum mengangkat kepalanya. Lalu si pria muda melanjutkan. Aku gak tertarik sama perusahaanmu kakek. Jangan harap aku mau bergabung. Leher Rian Santoso, si bos besar itu menghentikan aktivitas tulis-menulisnya, mendongak menatap cucunya. Bukan untuk itu, kamu kepanggil. Memicing mata si pria muda. Lantas apa? Perusahaan ini terkena kutukan. Satu persatu mati gak wajar. Apa kakek masih waras sekarang? Stop. Rian Santoso nampak marah. Semua orang mati atas izin Tuhan, tapi hidup harus tetap berjalan. Jaeskil terkekeh. Ia menggeleng tak percaya. Untuk beberapa saat mereka saling diam. Lalu Jaeskil bersuara lirih, sangat sedih tapi berusaha terlihat tegar. Malam itu, aku melihat ibuku berlari ke dapur. Ia mengambil pisau yang biasa dipakainya, mengiris kentang. Lantas ia tertawa cekikikan, memainkan pisau di tangannya. Di depan mataku, ia menusuk-nusuk perutnya sampai bersimbah darah. Tangis Jaeskil pecah di ruangan itu. Berkali-kali ia meremas rambut. Kakeknya mendekat lalu memeluk cucu satu-satunya yang masih hidup. Dalam keluarga kita, aku ini garis yang pertama
Dan kamu yang terakhir. Artinya sulit disantet. Kalaupun aku mati nanti, itu karena faktor usia. Ungkapnya menenangkan sang cucu. Jaeskil Santoso mendekap erat bau kakeknya. Ia kini merasa lebih tenang. Masih mengamati penglihatan itu, tiba-tiba aku dikejutkan oleh tangan dingin yang menyentuh pundakku, lalu memijat lembut, seolah ingin membuatku senang. "Yuk, seliramu wis weru ah?" Tanyanya dengan suara yang syahdu. "Melas ke keluargane Santoso. Urungke wae niatmu yuk. Ojo nambahi dosa." Aku bergeming, masih dalam sikap bertapa. "Melek oyu, deloken kuburan-kuburan kae. Kuno kabeh ngawaske kowe," rayunya. "Iya yuk, melek yuk. Buka mripatmu," teriaknya sengit. Suara itu sama sekali tak ku kenal. Siapa dan apa tujuannya menggangguku? Tanpa membuka mata, kulihat banyak orang duduk di atas kuburan. Semuanya pucat pasi, ciri khas mayat hidup. Aku meneguk liur, berusaha untuk tetap fokus. Melihat keteguhanku, rombongan mayat itu tertawa bersamaan. Satu persatu mulai berdiri, lalu mendekatiku. Apa yang selanjutnya terjadi ialah mereka berputar mengelilingku sembari bernyanyi. Begitu datar, begitu menakutkan. "Ding dong, ku datang padamu. Bukalah mata. Tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah mata. Kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajahmu. Kau diam membeku. Ku datang mendekatimu. Ding dong, ku datang padamu." Nyanyian itu terus diulang-ulang. Makin didengarkan, makin membuatku pusing. Fokusku buyar, tak tahan lagi, ingin sekali berteriak. Syukurlah, Kajiman muncul. Ia terbang berantakan, menyerang gerombolan mayat tadi. Mereka pun lenyap. Senyap. Napasku masih bertalu-talu saat kulihat Kajiman berganti wujud. Tegap lagi tampan. "Raswaramu ono ning kene yuk, ora usah cereh." Yang artinya, raswaramu ada di sini yuk, jangan takut. Ucapnya teduh. Batinku bergeming, sama sekali tak berniat menjawab. Terngiang mengucapkan Nyi Ratni bahwa jatuh cinta pada Kajiman bisa berakibat fatal, nyawa di depan mata. Seliramu kuwi aja patek ngandel karo omongane si tua bangka. Yang artinya, kamu itu jangan terlalu percaya sama si tua bangka. Keluh Kajiman. "Ora mung Waluyo sing duweni pentingan ning kene, Nyi Ratni ora beda adoh." Yang artinya, bukan hanya Waluyo yang punya kepentingan di sini. Nyi Ratni tak jauh berbeda. Aku hampir tersedak. Jemariku yang membentuk mudra berganti menekan dada. "Maksudmu apa?" Kajiman terkekeh. "Ora suwe seliramu lak ngerti dewe yuk." Ketusnya lantas berubah wujud diikuti melesat terbang, menghilang entah kemana. Aku mendesah, kembali menyeimbangkan pikiran guna mencapai titik fokus. 1 atau 2 jam kemudian, pikiranku dibawa ke sebuah rumah megah, rumah keluarga Waluyo. Aku melihat seorang wanita muda sedang mengepel lantai. Dari pakaian yang dikenakan, jelas sekali bahwa ia seorang asisten rumah tangga. "Sundari, buatkan saya teh. Tambahi sedikit susu." Terdengar Bu Waluyo memerintah. Wanita bernama Sundari meninggalkan aktivitas mengepel. Ia berlari kecil menuju dapur. Sesampainya di sana, ia mengambil cangkir, menyeduh teh sembari tersenyum aneh.
Aku masih mengamati hingga terlihat Sundari mengambil sesuatu dari sakunya. Botol kecil berisi bubuk. Ia merapal bait-bait mantra sebelum akhirnya menabur sedikit bubuk ke dalam teh. Ditambahkan susu lalu diaduk lagi. Cepet tau mati kowe watu naling-aling. Wis kawit suwe aku nanda tresno marang Doro Kakung. Yang artinya, cepat mati kamu perempuan pengalang. Sudah lama saya mencintai Pak Waluyo. Geramnya. Pemandangan itu membuatku tegang. Selanjutnya Sundari mengantarkan minuman itu pada Bu Waluyo. Ia berjalan anggun, wajahnya merona. Lamat mengamati. Baru aku sadar kalau wajah Sundari mirip dengan wajah Nyi Ratni. Bisa jadi anaknya atau ada pertalian keluarga. Butuh waktu untuk aku paham apa yang pernah disampaikan Gajiman. Bahwa Nyi Ratni memang punya kepentingan di sini. Aku berteriak kaget. Seseorang tiba-tiba saja menutup mataku menggunakan kain, kemudian membekap mulutku, memakai solasi. Maaf Nona, ritual sudah berakhir. Beta disuruh bawa Nona kembali ke villa. Sekembalinya di villa, ada yang berubah. Yayu yang dulu bersimpati pada Mira, sekarang jadi benci pada perempuan yang adalah media santet tersebut. Melihat wajahnya membuat Yayu muak, geram, ingin sekali menyiksanya. Padahal Mira tak pernah mengusik. Entah kenapa bisa demikian. Yayu terkadang bingung. Kewarasan Yayu seolah ditekan ke dasar jiwa yang paling dalam. Lalu sesuatu yang lain merasuk dan berkuasa penuh di atas tubuhnya. Yayu memanglah Yayu, tapi jika Yayu tanpa Yayu, maka Yayu bukanlah Yayu. Nyi Ratni pun demikian. Si tua bangga itu memiliki dua sisi yang bertolak belakang, sulit dipahami. Ia kerap mengidung seraya menggambar raja-raja. Rambut yang biasa ia sanggul rapi, dibiarkan tergerai menutup separuh wajah. Sering pula ia tertawa sekikan dengan satu bola matanya melotot tak bergulir. Masih dalam villa yang sama, muncul sosok Nyi Ratni lain. Sosok itu sama sekali tak bicara. Rambutnya tetap tersanggul. Hanya saja ia sering menunduk saat berjalan. Satu kakinya yang pincang diseret tergesa-gesa. Malam itu, hujan turun amat lebat. Yayu merasakan emosinya meletup ke ubun-ubun. Baru ia tahu, ternyata dirinya tak menyukai bunyi hujan. Yayu pun terjaga. Masih di atas ranjang, kala ia meremas ujung selimut. Untuk sekian waktu dinikmatinya, emosi yang bergelora. Hingga tibalah di satu titik, di mana tubuh Yayu kemasukan roh santet. Sontak dia tertawa nyaring, begitu menggilai. Semakin menggila, ia manakala wajah lesu si Mira melintas di pikiran. Lalu kaitannya dengan Leherian Santoso, lelaki usur yang dilihatnya waktu bertapa. Yayu tertawa. Sing bener wae, garis kawitan angel disantet. Omelnya diikuti beringsut dari ranjang. Masih dengan tawa nyaring, dibukanya pintu kamar. Lantas melangkah menuruni tangga. Tak butuh waktu lama untuk dirinya menjangkau bilik kayu, lokasi di mana Mira dirantai. Malam itu akan menjadi malam pertama Yayu menyiksa Mira. Tidak jauh dari tubuh Mira tergeletak macam-macam benda eksekusi yang dulunya dipakai Laras. Yayu menyeringai, jemarinya gemetar. Meski demikian ia paham harus berbuat apa. Dipungutlah sebatang usuk, dicermati duluan sebelum akhirnya diayunkan tepat di lutut Mira. Gadis malang itu berteriak kaget. Rupanya ia sedang tertidur karena di luar sana masih hujan deras. Tidak hanya sekali, Yayu melakukan berkali-kali hingga Mira kehabisan suara untuk merintih. Dalam hatinya Mira tidak menampik bahwa kakinya kini patah. Baru ia mengerti, Yayu ini jauh lebih kejam ketimbang Laras. Melihat kondisi Mira yang tak berdaya, Yayu tersentak kaget. Ia membuang kayu usuk dari tangannya, seperti tak menyangka sudah bertindak saat itu. Duduh aku pelaku nih.
Lirik Yayu seraya melangkah mundur. Ia nampak begitu ketakutan. Di saat itulah terdengar tawa cekikikan Nyi Ratni dari balik dinding. Menggunakan sisir bambu, ia menyisir rambut panjangnya yang tergerai hingga ke lantai. Begitu pelan, begitu menikmati, hingga Yayu tak tahu harus berujar apa. Sementara di tempat lain, Lerian Santoso tengah bermimpi buruk. Saking buruknya, sampai-sampai keringat memenuhi sekujur tubuh. Dalam mimpi tersebut, ia dikejar oleh seekor anjing hitam, terlalu tua untuk tubuhnya berlari kencang, hingga anjing itu dengan mudahnya mencabik-cabik lutut Lerian Santoso. Pagi harinya, Lerian terbangun dalam kondisi lumpuh. Apa yang dikhawatirkannya selama ini akhirnya terjadi. Lerian berurai air mata. Orang-orang kepercayaan mulai sibuk mendatangkan dokter, juga orang pintar. Nampak Pak Waluyo menemani di sisi. Mulutnya sesekali menghibur. Sementara jauh di dalam hatinya, ia merasa puas. Puas pada kinerja Yayu. 2 hari setelahnya, Yayu duduk termangu di depan villa. Cuaca mendung dan angin dingin menusuk tulang. Tidak banyak yang bisa diperbuat. Yayu melihat Nyi Ratni menggenggam boneka jerami. Bagian lutut boneka itu telah habis terkoyak. Sengaja dicabik-cabik. Pasak Jagornya mau dibawa kemana? Yayu bertanya datar. Nyi Ratni mendelik. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Yayu mendesah. Ia khawatir bila Nyi Ratni menguburkan benda itu, yang mana setelahnya akan ada jatuh korban. Kamu pikir mau saya bawa kemana? Nyi Ratni balik bertanya. Ini belum apa-apa. Belum saya cabik-cabik seluruhnya. Yayu terdiam. Ia hanya mengamati gerak-gerik Nyi Ratni yang membawa boneka itu ke dalam villa. Beberapa saat kemudian, Nyi Ratni kembali keluar. Tergesa-gesa ia menyeret kaki. Entah pergi kemana. Ketika menjelang maghrib, Yayu menutup semua pintu. Ia berdiri di ruang tengah dan mulai merasa bersalah atas apa yang dilakukannya pada Mira. Menampik pikiran bodoh itu, Yayu memilih menekan saklar satu persatu. Lampu demi lampu menyala, tapi cahayanya tetap saja remang. Yayu lantas mendapati anak-anak tangga menuju lantai 2. Tangannya hendak memutar gagang pintu, tapi pikirannya tertuju ke kamar Nyi Ratni yang berada tak jauh dari kamarnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Nyi Ratni di kamar itu? Sering ia mengidungkan cair-cair aneh. Sering pula ia tertawa nyaring. Rasa penasaran menuntun Ayu untuk memeriksa. Ia pun mengendap-endap masuk ke sana. Bau tidak sedap memenuhi kamar Nyi Ratni. Yayu merasa kurang nyaman. Terpaksa ia memeriksa hanya ala kadarnya. Pasak Jagor yang tadi dibawa Nyi Ratni ke depan villa nampak tergeletak di atas meja. Yayu mendekat. Bagian lutut memang sudah habis dicabik, tapi ada bagian perut. Baru saja ditancapi 3 jarum mentul. Yayu menggeleng lemah. Ia membaca nama yang tertera di dada boneka itu. Lerian Santoso. Yayu lantas bergeser ke bagian lain yang mencurigakan. Ia menengok ke kolom tempat tidur itu. Satu rasa penasaran terbayar. Ia mana berserakan kertas-kertas raja di kolong itu. Gambar-gambar dan simbol-simbol yang sulit dipahami memenuhi bidang kertas, seperti sesuatu kombinasi yang membentuk pola tertentu, berupa angka-angka, gambar hewan, tulisan Arab, huruf kejawen hingga gambar benda seperti perahu, kapak, dan tengkorak. Yayu mengambil salah satu kertas yang paling mencolok gambarnya, dilipatnya, lalu dimasukkan ke dalam saku. Dalam hatinya berdecak pada entah kecerdasan atau kegilaan Nyi Ratni yang sudah menggambar seunik ini. Yayu bangkit berdiri, berniat keluar dari kamar itu. Namun ia merasa masih ada yang aneh. Ia yakin masih ada sesuatu yang lain di kolong tempat tidur. Yayu kembali berjongkok dan menengok. Di sanalah ia menemukan sebentuk boneka jerami disembunyikan. Karena menggunakan tangan, boneka itu tak bisa diraih.
Terpaksa Yayu meluncurkan kakinya ke kolong tempat tidur. Boneka itu berhasil ditarik keluar. Masih bagus, masih belum dicabik-cabik. Namun nama yang tertera di dada boneka membuat Yayu tercekat. Tenggorokannya kering. Yayu tak menyangka Nyi Ratni tengah berkhianat. Ia sedang menunggu yang tepat untuk nantinya menghabisi seseorang. Yayu lalu mengembalikan boneka itu ke tempat semula. Saat itulah terdengar pintu kamar Nyi Ratni diketuk dari luar. Yayu gelagapan. Terpaksa ia merayap ke kolong tempat tidur. Bersembunyi di antara kertas-kertas raja dan boneka jerami. Menit berselang, pintu kamar dibuka. Bau busuk menyusup masuk bersama dengan kaki pincang Nyi Ratni yang diseret susah payah. "Sliramu iku nyapo ning kamarku, Non?" Nyi Ratni menyapa lembut, seakan ia sudah tahu Yayu bersembunyi di situ. Yayu meringkuk ketakutan, sebab ia sadar tak pernah Nyi Ratni memanggilnya dengan sebutan Non. Yayu merasakan jantungnya bertalu-talu. Lalu siapa wanita ini yang kini menyerupai Nyi Ratni? Sejenak menimbang, Yayu akhirnya mendongak. Ia terkejut bukan main. Seumur hidup tak akan pernah melupakan yang dilihatnya. Nyi Ratni mencabut kepalanya sendiri, meletakkan ke atas pangkuan. Lalu kedua tangannya mulai mencari kutu. Bukan hal mudah bertahan dalam kondisi itu. Yayu sudah tak sanggup lagi. Ia ketiduran di kolom tempat tidur, hingga akhirnya mendengar suara Nyi Ratni memanggil dari depan villa. Yayu menepuk jidat. Ia memang sengaja mengunci semua pintu, dan sekarang Nyi Ratni tak bisa masuk. Lalu, siapa sosok Nyi Ratni yang tadinya masuk ke situ? Yayu mendongak untuk melihat sekali lagi. Ia bernapas lega karena sosok itu telah menghilang, seolah tertelan dalam kamar itu. Tak menunggu lama, Yayu bergegas turun ke lantai 1. Ia terkesiap sesaat setelah membuka pintu. Nyi Ratni berdiri mematung di sana. Satu bola matanya begitu intens menatap Yayu. Dari wajah turun ke leher hingga terhenti di saku baju Yayu. Yayu hendak minta maaf. Kemungkinan besar akibat dirinya terlambat membuka pintu. Namun gelagat Nyi Ratni menunjukkan hal yang lain. Tua bangka itu tahu bahwa Yayu melakukan satu kesalahan fatal. Sangat fatal. Setidaknya belum berdampak untuk saat ini. "Target utama wis lumpuh yuk. Sliramu serang maneh ning bagian dadane. Bendang rampung." Usai Nyi Ratni berkata demikian, terdengar Kajiman berteriak di atap villa. Pada saat itulah Yayu kembali kerasukan. Ia tertawa cekikikan. Rambutnya diremas sembari melangkah cepat menuju bilik kayu. Tawa Yayu makin menjadi-jadi, manakala Mira yang menyadari kedatangannya nampak ketakutan setengah mati. "Kamu itu bos besar. Kenapa gak bayar orang pintar untuk menjaga keluargamu? Sebentar lagi kamu akan lengser. Waluyo pasti menang," ucap Yayu pada Mira. "Mati hidup di tangan Tuhan. Kalau aku mati duluan, bukan berarti kamu hidup abadi. Setiap orang ada waktunya." Mira membalas lirih, seperti tersentil oleh sesuatu yang amat lucu. Tawa Yayu pecah lagi. Ia terbahak-bahak, seolah belum pernah tertawa seumur hidup. "Gobloknya, orang sedunia diambil sama kamu. Leherian." "Tapi segoblok-gobloknya kamu sudah bicara benar." "Benar apanya?" Mira membalas lagi. Yayu berhenti tertawa. Ia meraih sebuah besi panas yang ujungnya berbentuk angka, menyerupai alat cap yang biasanya ditempelkan ke tubuh ternak. Entah siapa yang sudah memanaskan hingga membara. Yayu hanya cukup menancapkan itu ke dada Mira.
Benar, bahwa setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Pergilah ke neraka, karena masamu harus berakhir. Yayu menancapkan besi bara itu ke dada Mira. Teriakan menyayat hati, mengembai seisi villa. Mira pingsan saat setelahnya. Sementara Yayu yang kerasukan masih saja tertawa. Ia memaki-maki seraya sesekali, menyebut nama Lerian Santoso. Mira dan Yayu tak sadar apa yang barusan mereka perdebatkan. Mereka hanyalah alat yang dimanfaatkan demi mencapai tujuan keluarga Waluyo. Aktivitas siksa menyiksa itu terus berlanjut hingga beberapa bulan kemudian. Tentu saja kondisi Mira menjadi cacat total. Bahkan wajahnya kini sulit dikenali. Sementara di kediaman keluarga Santoso, Pak Lerian mengalami stroke parah. Seluruh dadanya mati rasa, tak bisa digerakkan. Hanya tinggal menunggu ajal menjemputnya. Pak Waluyo adalah orang kepercayaan dalam keluarga Santoso. Dibuat kewalahan. Ia membutuhkan bantuan seseorang untuk merawat Lerian Santoso. Setidaknya dia harus menunjukkan kebaikan di sisa-sisa waktu bersama Lerian Santoso. Walau acap kali ia nekat meracuni Lerian dengan zat-zat kimia, tapi akal sehatnya menentang. Waluyo butuh bersabar sedikit lagi demi merebut tumpuk kekuasaan yang sudah lama ia idam-idamkan. Sore itu, seperti biasa, suasana di sekitar villa nampak lengang. Mendung menyelimuti dan rintik kecil terus berjatuhan. Tak pernah orang berlalu lalang di sana, sebab sangat jauh dari pemukiman, alias berada di kawasan jarang penduduk. Mobil Alphard hitam meraung-raung di sebuah tanjakan nan licin. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk akhirnya berhasil melewati. Mobil itu memasuki halaman villa. Klakson dibunyikan dan pintu membuka otomatis. Nampak Pak Waluyo turun dari mobil dan dengan berpakaian serba hitam. Ia menyambangi pintu villa, mengetuk-ngetuk sebentar, lalu terlihat Nyi membuka pintu. Keduanya pun mengobrol di beranda. Inti dari obrolan mereka yaitu, Pak Waluyo akan menempatkan Yayu di rumah keluarga Santoso. Awalnya Nyi tak setuju. Ia tak sanggup seorang diri mengurus Mira. Namun di sisi lain, keduanya sadar bahwa Lerian Santoso memang sulit meninggal oleh santet. Walau sudah sekarat, nyawanya sukar melayang. Bahkan diprediksi bisa bertahun-tahun bertahan dalam kondisi menderita sedemikian rupa. Pak Waluyo rupanya tak bisa menunggu selama itu. Ia membutuhkan bantuan Yayu. Entah sebagai apa, semuanya sudah diatur rapi. Malam itu juga Yayu ikut bersama Pak Waluyo. Nyi tak berpesan apa-apa, kecuali tatapannya yang terus mengarah ke saku baju Yayu. Itu adalah sebuah peringatan. Namun Yayu yang sementara tergesa-gesa, sama sekali tak berpikir jauh itu. Mobil melaju cepat, bahkan terkesan terburu-buru. Yayu lalu teringat ucapan Laras bahwa keluarga Waluyo tak ingin mereka hafal arah jalan. Dengan kata lain, keberadaan villa itu sangatlah dirahasiakan. Di tengah perjalanan, Kajiman beberapa kali menempel di kaca mobil, tapi Yayu tak begitu memperdulikannya. Perempuan itu sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia sadar, semua ini sudah melenceng dari kesepakatan awal. Meski demikian, Yayu tak berani mengajukan protes pada Pak Waluyo. Setibanya di rumah megah keluarga Waluyo, Yayu disuruh mandi penuh. Selama menjadi eksekutor, mandi adalah hal yang amat dilarang. Sundari yang dimintai membantu Yayu terang-terangan menunjukkan ekspresi mual. Ia membawakan pakaian kotor milik Yayu ke ruang laundry. Siang harinya saat menghidangkan makanan untuk Yayu, Sundari berbicara datar. "Ambumu iki lho, memper ambune biyungku." Yang artinya, baumu itu loh, mirip sama bau badan biyungku. "Biyungmu?" ulang Yayu. Setelahnya barulah Yayu teringat akan kemiripan wajah Sundari dan Nyi. "Biyungku wong pinter, dheweke jarang adus uga ambu menyan." Yang artinya, biyungku orang pintar,
Beliau jarang mandi, juga berbau kemenyan. Ia mulai menata makanan dan mempersilahkan Yayu makan. Saat itulah Yayu merasakan hawa dingin yang berasal dari Sukma Sundari. Yayu tak berkomentar. Ia mulai menikmati makanan. Tak lama kemudian, terdengar Bu Agni, istri Pak Waluyo, memanggil Sundari. Perempuan itu pun berlalu pergi. Keesokan harinya, Petrus mengantarkan Yayu ke kediaman keluarga Santoso. Rumah itu sangat megah, berada di kawasan perumahan mewah, yang jauh lebih mewah dari milik Waluyo. Walau demikian, Yayu tidak berjejak kagum, sebab rasanya kini campur aduk. Jujur saja, Yayu tak tahu caranya bersikap munafik. Demi menjalankan misi Waluyo di depan keluarga Santoso, ia harus bermuka dua. Tentu bukanlah perkara mudah, sekalipun dilakukan oleh badan intelijen. Petrus melapor ke bagian security, lalu dengan ditemani salah satu pelayan, Yayu diantarkan langsung ke kamar Leherian Santoso. Efek dari stroke parah, Leherian tak jelas berbicara, rahangnya geser dan mulutnya terlihat bengkok. Namun Yayu paham apa yang dikatakannya. Leherian menjelaskan bahwa keluarganya terkena musibah dan semua pembantu rumah tangga kabur akibat trauma. Sebab banyak hal tak masuk akal terjadi di rumah itu. Walau dalam keadaan sakit, Yayu merasakan aura wibawa yang kental dari seorang Leherian Santoso. Di titik itulah Yayu mengerti alasan dibalik Leherian yang sulit meninggal. Bukan saja karena beliau adalah garis pertama dalam keluarganya, namun sosok gaib yang mengikutinya tak bisa dipandang remeh. Leherian Santoso memiliki kodam penjaga yang tangguh. Kodam itu berupa macan putih. Ia telah menemani Leherian sejak bayi. Walau demikian, Leherian tak begitu percaya tentang kodam. Dia hanya percaya kesuksesan yang diraih adalah buah kerja keras juga kedisiplinan. Padahal sosok itulah yang telah bekerja di balik layar. Mulai dari menetralisirkan sihir yang dikirim musuh, membersihkan jalan yang dilalui Leherian, sampai melunakkan hati para mitra bisnis. Bahkan sampai detik ini, sosok macan putih itu terus mengaum di sisi Leherian. Tentu saja, ia tak menyukai kehadiran Yayu. Yayu pun mengangguk paham. Inilah alasan mengapa Waluyo nekat memelihara Ingun Kajiman. Sebab hanya jin berjenis Kajiman yang mampu menembus pertahanan gaib Santoso. Juga mengapa Waluyo merekrut perempuan dengan weton Sabtu Kliwon dan Rabu Pahing. Ternyata ia menjalankan santet 3 generasi. Hanya melalui santet 3 generasi, garis keturunan Santoso bisa dihabiskan. Artinya, nyawa harus dibayar nyawa. Waluyo rela mempertaruhkan nyawa orang lain demi merenggut satu persatu nyawa keluarga Santoso. Belum ada setengah hari, Yayu sudah merasakan kuatnya energi mistis, hampir di seluruh bagian. Ternyata rumah korban santet jauh lebih horor daripada rumah dukun atau penyantet. Itu karena Pak Waluyo menempatkan banyak iblis di rumah Santoso. Atmosfer menjadi panas dan pengap, sekalipun memakai pendingin ruangan. Yayu berdejak melihat tumpukan AC rusak yang hendak dibuang. Agar tak menimbulkan kecurigaan, Yayu segera bekerja. Ia mulai membersihkan kamar demi kamar. Bulu kuduknya berdiri. Tapi Yayu berupaya fokus. Tidak heran bila semua RT kabur. Sungguh tidak mudah membersihkan kamar-kamar orang yang sudah meninggal, apalagi meninggal dengan cara tak wajar. Yayu berdiri di ujung tangga. Ia menatap penampakan kamar paling sudut. Tepat di lantai 3, menurut kepala pelayan, kamar itu milik Bu Santoso yang meninggal gantung diri di tahun lalu. Yayu menggigit bibir. Telapak kakinya serasa berat untuk menuju ke sana. Selain dia, tak ada siapa-siapa di area itu. Membuat rasa paniknya makin menjadi-jadi. Kucukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.